Maafin kan gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kisah ku antri bangun gini. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan juga Umida selaku pengasuh pondok pesantren Super Kemlar Riba Hifida, yang saya hormati jajaran Dewan Guru MAM Super Kemlar Riba Hifida, terutama kepada Miss Alfi dan juga Miss Yun selaku kepala madrasah MAM Super Kemlar Riba Hifida. Lalu kepada Bapak pengurus, kepada teman-teman saya dan terutama kepada orang tua saya yang berada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki dan juga diberikan panjang umur. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya adalah Giza Azarina Najumam dari kelas 7 MTS Al-Quran Super Kemlar Riba Hifida. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video peta imajinasi saya yang berjudul tentang NKRI dari mata pelajaran PPKN. Nah, jadi langsung saja saya akan membahas tentang NKRI. Nah, jadi dulu materinya. Nah, dari yang pertama itu ada bentar ya, ada masalah. Itu ada perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi sejarah lahirnya kesatuan Republik Indonesia itu semakin menguat setelah Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, menyebabkan Indonesia itu dalam keadaan vacuum of power atau tidak ada pemerintahan yang berkuasa. Nah, setelah Indonesia mempunyai vacuum of power, terjadi beberapa rentetan peristiwa. Nah, peristiwa yang pertama itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, lalu yang kedua itu adalah pertemuan dengan Jenderal Nishimura, dan yang ketiga itu adalah perumusan teks proklamasi. Nah, lalu dan teks proklamasi itu sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari Jumat pukul 10 WIB jumlah di Jalan Pegasaan Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan lantang. Lalu yang B ini ada proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. Nah, lalu lanjut. Nah, jadi yang pertama itu adalah aspek hukum. Nah, yaitu adalah aspek hukum. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu yang kedua itu adalah aspek historis, yaitu adalah menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka dari belenggu penjajahan. Lalu ada aspek kultural, yaitu adalah perubahan baru dari bangsa yang digolongkan pribumi. Lalu ada aspek sosiologis, yaitu proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Lalu yang terakhir ada aspek politis, yaitu adalah Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya yang ada di dunia. Lalu sekarang itu ada ada daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu adalah pada pasal 18 ayat 1 UUD tahun 1945 itu yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi dan negara, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang diatur dengan undang-undang. Nah, menjelaskan bahwa Indonesia itu terdiri atas provinsi-provinsi yang saat ini jumlahnya ada 34 provinsi. Lalu Lalu yang kedua itu ada sementara pada pasal 18 ayat 2 UUD menjelaskan bahwa setiap daerah itu mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Nah, yang berbunyi pemerintah daerah itu provinsi yang ada di Indonesia
dalam kabupaten yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut astronomi asas dan tegas perbantuan. Lalu yang lengkap. Nah, yang terakhir itu adalah tidak banyak daerah diberi otonomi khusus oleh pemerintah. Nah, jadi yang pertama itu adalah aspek dalam aspek historis. Nah, itu adalah mendapatkan pengakuan khusus. Lalu ada aspek politik, mengurangi yang konflik yang berkepanjangan. Yang ketiga ada aspek ekonomi, membantu ketertinggalan suatu daerah, dan aspek fungsional, memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan. Oke, Beda kok, aku cabangnya tak bedain kok. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga PI saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.